Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, JC Angela. Yeay! Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya sekarang. Di video kali ini, aku mau review drama Korea berjudul The Good Detective. Drama yang tayang di JTBC ini memiliki 16 episode yang mulai pada tanggal 6 Juli sampai dengan 25 Agustus 2020. Drama ini disutradarai oleh Jo Nam Kook dan penulis naskahnya adalah Choi Jin Won. Son Hyun Jo, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti Itaewon Class, Justice, Criminal Minds, Signal, 3 Days, dan masih banyak lagi. Di dalam drama The Good Detective ini, Son Hyun Jo berperan sebagai Kang Do Chang. Jang Sung Jo, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti Chocolate, Encounter, Familiar Wife, Money Flower, The Package, dan masih banyak lagi. Di dalam drama The Good Detective ini, Jang Sung Jo berperan sebagai Oh Ji Hyuk. Lee Elijah, dia sudah banyak membintangi drama Korea seperti Chief of Staff 2, The Last Empress, Miss Hammurabi, Children of a Lesser God, dan masih banyak lagi. Di dalam drama The Good Detective ini, Lee Elijah berperan sebagai Jin So Kyung. Oh Jung Se berperan sebagai Oh Jong Tae. Ji Sung Hyun berperan sebagai Yo Jung Suk. Nah, untuk drama The Good Detective ini, sang pemeran utama yaitu detektif Kang Do Chang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mengungkapkan kesalahannya di masa lalu atau menutup mata agar bisa dipromosi. Nah, di drama The Good Detective ini, kita akan disuguhkan dengan dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi ada detektif yang baik. Baiknya itu dalam hal dia tidak memanipulasi kasus, tidak menerima suap, dan benar-benar menangkap orang yang jahat. Nah, di satu sisi lain, ada polisi yang korup. Dia bahkan rela untuk menjebak orang yang tidak bersalah menjadi tersangka untuk menutupi penjahat yang sesungguhnya. 니들도 이 나이 먹고 경사 배지 달고 있어봐. 8억 원에 낙찰됐습니다. 서울 광수에 있을 때 근무 평점 1등 찍은 사람이야. 난 한 번 시작하면 죽어도 안 놔줘. 상대가 죄수 버릇할 때까지. 감이 와. 더 복잡해질 것 같아, 쟤 때문에. Kang Do Chang yang diperankan oleh Son Hyun Jo. Dia sudah menjadi detektif selama 18 tahun. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyelidiki kasus dengan menggunakan pengalaman dan koneksi pribadinya. Dia juga sangat cekatan, kemudian menggunakan teknik ilmiah maupun kekuatan penalaran untuk memecahkan suatu kasus. Kemudian ada detektif Oh Jin Hyuk yang diperankan oleh Jang Sung Jo. Dia merupakan seorang detektif profesional yang sudah bekerja selama 9 tahun. Nah, meskipun memiliki pengalaman, dia itu sebenarnya berbeda dengan Kang Do Chang. Oh Jin Hyuk ini selalu menyelidiki kasus dengan menggunakan wawasan dan sudut pandang dari pelaku serta bukti yang ada. Tetapi dia itu memiliki trauma di masa kecilnya, yaitu dia harus menyaksikan ayahnya dibunuh tepat di depan matanya, serta setelah kejadian tersebut ibunya pun bunuh diri
dan harus meninggalkan dia sendiri di usianya yang sangat kecil. Karena kejadian tersebut, dia itu jadi tidak bisa membagi perasaannya dan menjadi tertutup. Nah, Oh Ji Hyuk ini menjadi sosok yang kaya raya berkat almarhum dari ayahnya dan pamannya yang memberikan warisan yang sangat banyak. Nah, di sisi lain ada Jin Sok Kyung yang diperankan oleh Lee Elijah. Dia bekerja di surat kabar sebagai seorang reporter. Nah, Sok Kyung ini sudah bekerja sebagai reporter selama 5 tahun. Dan dia sangat menjunjung tinggi kebenaran. Dia berani untuk mengambil keputusan serta selalu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Hal ini disebabkan karena di masa lalunya ayahnya itu difitnah. Dan satu-satunya orang yang membantu ayahnya keluar dari fitnah tersebut adalah bos dari Sok Kyung yang sekarang. Pada saat itu, bosnya menerbitkan artikel yang bisa menghapuskan fitnah ayahnya tersebut. Makanya sejak saat itu Sok Kyung berusaha untuk menjadi reporter seperti bosnya. Nah, suatu hari Oh Ji Hyuk dipindah tugaskan ke tempat Kang Do Chang berada. Sejak saat itulah mereka dihadapkan kepada sebuah kasus yang harus melibatkan Kang Do Chang di situasi yang sangat sulit. Jadi ada pemberitahuan bahwa akan ada beberapa narapidana yang akan dieksekusi mati. Nah, dari berbagai nama yang keluar, ada satu nama yang membuat Kang Do Chang menjadi ragu-ragu apakah benar dia adalah pelakunya. Ditambah lagi banyaknya bukti-bukti yang akhirnya masuk ke tangannya Kang Do Chang dan membuktikan bahwa ternyata narapidana tersebut itu bukanlah tersangka yang sebenarnya. Nah, kenapa sih Kang Do Chang ini tidak sadar dari awal gitu? Apakah memang dia sengaja untuk menjebloskan tersangka tersebut ke penjara? Nah, jawabannya tidak. Karena sebenarnya kasus tersebut ditangani oleh tim lain yang merupakan teman setimnya Kang Do Chang juga dulu. Nah, dari 2 orang tersebut, salah satunya ada yang tewas karena dibunuh oleh tersangkanya tersebut. Sementara dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan yang kalut karena salah satu detektif atau salah satu rekan mereka dibunuh, akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Kang Do Chang. Di sana karena dia juga merasa kesal, karena merasa sebel sama tersangkanya tersebut karena sudah membunuh rekannya. Dengan semua laporan yang sudah masuk ke tangannya Kang Do Chang, akhirnya dia hanya menjemput tersangkanya tersebut. Jadi dia tidak meneliti lebih lanjut, tidak mengecek benar atau tidaknya bukti-bukti semuanya, alibi-alibinya semua gitu. Nah, dia akhirnya langsung menangkap tersangka yang sudah ditetapkan oleh kedua rekannya tersebut. 사건의 진실을 담는 가장 효율적인 방법이 뭔지 알아? 그 사건의 피해자가 영원히 사라지는 거야. Nah, saat penangkapan pun sebenarnya Kang Do Chang itu merasa ada yang janggal. Tetapi karena memang dia sudah, perasaannya itu sudah tercampur aduk, akhirnya dia mengesampingkan kecurigaannya tersebut. Dan setelah melihat pengumuman tersebut, dia merasa hatinya itu kayak ada yang janggal gitu. Ditambah lagi, tiba-tiba ada seorang mantan sipir penjara yang akhirnya datang dan mengungkapkan bahwa tersangka tersebut bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Dia hanya difitnah dan merasa harus mengambil keputusan agar tidak dieksekusi. Nah, sipir penjara tersebut mengungkapkan itu di depan para wartawan, sehingga kejadian tersebut menjadi konsumsi publik dan banyak orang-orang yang mempertanyakan kebenarannya tersebut, termasuk salah satunya adalah anak dari tersangkanya. Nah, sementara itu Jin Sok Kyung juga mendapatkan informasi bahwa narapidana tersebut bukanlah tersangka yang sebenarnya. Nah, dia diharuskan untuk mencari tahu tentang kejadian-kejadian tersebut, bahkan sampai dia itu dikirimi
alibi dari tersangkanya tersebut. 강 형사님, 저 정한이버 진서경이에요. 이대철의 무죄를 주장하는 제보가 있었어요. 제가 아까 제보받은 곳은 5년 전에 이대철이 여대생을 살해하고 유기한 장소였어요. 이대철이 두 번째로 장진수 형사를 살해하고 유기한 장소, 그게 지금 우리가 가는 곳입니다. Nah, pada akhirnya Kang Do-chang, Oh Jin-hyuk, dan Jin Seok-kyung mereka bekerja sama dalam mengungkapkan kasus tersebut, di mana karena alibinya juga sudah jelas. Kemudian setelah menginvestigasi lebih lanjut lagi, Oh Jin-hyuk tiba-tiba sangat yakin bahwa sepupunya yang juga merupakan pemilik perusahaan ternama itu sebagai salah satu tersangka dari kasus pembunuhan tersebut. Akhirnya, dia melanjutkan investigasi tersebut dan menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyelidikannya. Karena memang dia sebelumnya tidak pernah menyelidiki ini dari awal. Jadi ternyata sang korban pembunuhan itu memiliki pacar. Tetapi di sini pacarnya itu tidak diwawancara. Kemudian ada berbagai bukti ternyata tuh dimanipulasi. Nah, dari sini dia sadar apa jangan-jangan rekan-rekannya tersebut yang memanipulasi kasus tersebut, hingga akhirnya dia mengajukan persidangan ulang, di mana untuk persidangan ulangnya pun sangat sulit untuk dijalankan, yang akhirnya dia harus meminta bantuan dari opini publik untuk mempush supaya persidangan ulangnya tersebut disetujui. Hingga pada akhirnya hari eksekusi pun terjadi. Nah, narapidana tersebut sudah dieksekusi mati. Nah, kejadian selanjutnya pun gak kalah seru ya menurut aku. Jadi justru malah tersangkanya itu bukan hanya satu orang. Banyak hal yang ternyata di luar dugaan kita. Nah, demi membantu narapidana tersebut, Do-chang dibantu dengan Ji-hyuk dan Seok-kyung mencari bukti-bukti agar mereka bisa mengadakan persidangan ulang. Tetapi lawan mereka adalah organisasi besar yang melibatkan petinggi kepolisian, kejaksaan, pengusaha besar, bahkan Kementerian Hukum. Nah, semakin mereka mencari bukti-bukti tentang kejadian kasus tersebut, semakin mereka yakin bahwa narapidana tersebut tidak bersalah. Apalagi bukti-bukti tersebut justru mengarah kepada seseorang yang sangat kuat dan memiliki banyak koneksi. Sehingga wajar saja bagi dia, si pelaku kejahatan, untuk memberikan suap kepada para petinggi-petinggi agar bisa menutupi kejahatannya serta mengkambing hitamkan orang lain. Nah, kalau menurut aku, drama ini sih recommended ya untuk kalian, apalagi yang suka dengan drama bergenre detektif. Karena untuk aku pribadi, aku juga suka drama detektif. Nah, di sini tuh senang aja gitu untuk perjuangan mereka, para detektif baik, untuk mengungkapkan kebenaran, apalagi lawan mereka itu ya memang memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Nah, drama ini juga mengajarkan kita tentang kejahatan yang walaupun tertutup sempurna saat itu, seiring berjalannya waktu pasti akan terungkap juga. Contoh nyatanya aja ya kisah dari pembunuh aslinya dari drama ini. Dia menyiapkan banyak uang untuk suap, bahkan ada juga yang memanipulasi bukti untuk menyalahkan orang lain atas pembunuhan tersebut. Nah, tetapi walaupun butuh waktu bertahun-tahun, akhirnya mereka bisa dijatuhi hukuman yang pantas untuk mereka terima. Ada juga pelajaran lain tentang apapun alasannya, tindakan pembunuhan itu tidak bisa dibenarkan. Walaupun yang dibunuh juga adalah seorang penjahat. Nah, seperti kisah pembunuh lain di drama ini. Dia membunuh seorang mantan polisi karena telah membuat kakaknya mati bunuh diri setelah mengalami kekerasan seksual sehabis diinterogasi oleh polisi tersebut. Nah, di drama ini juga menyoroti sisi lain dari para reporter sejati. Mereka bahkan rela untuk mengakhiri pekerjaan mereka sebagai reporter daripada harus menuliskan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Bahkan, mereka juga mengakui mereka bisa saja berbohong dan bersandiwara tentang kehidupan pribadi mereka. Tetapi sebagai reporter, mereka tidak pernah menuliskan berita yang salah, atau berita yang bohong, atau berita yang dibuat-buat. Untuk yang nanya, ada nggak ya kisah romansnya? Sementara kan di situ dikisahkan untuk Kang Do-changnya sendiri itu adalah jomblo. Tapi di drama ini ada sedikit percikan-percikan cinta antara Oh Jin-hyuk dengan
Jin Seok-kyung. Mereka itu awalnya sama-sama dingin, malah terkesan kayak saling curiga, saling nggak suka, saling ngejek gitu satu sama lain. Tetapi nggak tahu nih ya dari episode keberapa, tiba-tiba itu mereka jadi sering ketemu, sering ngobrol bareng. Mereka itu pergi berdua aja tanpa sepengetahuan si Kang Do Chang. Tapi lucu aja gitu dan aku suka banget dengan chemistry dari mereka berdua. Nah, bagaimana ya kira-kira endingnya? Nah, akankah tersangka yang sebenarnya itu akan terungkap? Bagaimana sih tekanan-tekanan dari para petinggi-petinggi yang nantinya akan menyudutkan Kang Do Chang? Siapa sih pembunuh yang sebenarnya? Dan kira-kira apa motifnya? Dan bagaimana bisa tersangka mati tersebut menjadi pelakunya saat itu? Untuk yang penasaran, ayo segera ditonton drama Korea berjudul The Good Detective. Sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang sedang mencari drama Korea yang seru dan menegangkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye!